Oke, balik lagi bersama saya Andika, Pandit bola abal-abal terbaik seantartika. Ya, kali ini saya akan mengomentari perjalanan timnas U19 yang berlaga di Piala AFF U19 2022 atau tahun ini ya. Baik, eh, rame sekali ya di media-media ataupun di Twitter atau di Facebook atau di Instagram, rame sekali pecinta timnas mengenai perubahan aturan ya tentang besarnya lolos timnas U19 ke semifinal ya. Ini banyak sekali perdebatan mengenai, karena untuk tahun ini dirubah ya dari tahun sebelumnya yang memakai aturan jumlah gol atau gol terbanyak terlebih dahulu itu yang lolos. Tapi kalau untuk tahun ini yaitu head to head terlebih dahulu ya. Itu yang akan menentukan ya. Jadi seandainya kalau nanti malam timnas U19 menang dengan Myanmar dan Thailand sama Vietnam bermain imbang, itu jumlah poinnya akan sama dan head to headnya itu yang akan menentukan ya. Jadi kalau seandainya timnas U19 menang terus kemudian Thailand sama Vietnam imbang 0-0, timnas kita lolos ke babak selanjutnya karena head to head sama, kemudian kita unggul di jumlah gol yang dicetak ya itu. Tapi kalau seandainya timnas Thailand dengan Vietnam bermain imbang 1 sama, nah itu secara otomatis timnas kita gugur ya. Meskipun jumlah gol kita lebih banyak dari Thailand, tapi kita kalah head to head ya. Nah ini jadi perdebatan nih, karena banyak yang berkomentar, wah ini mafia nih atau konspirasi lah dari AFF. Banyak yang menyalahkan AFF tentang aturan yang baru ini ya, karena aturan ini kan memang berbeda dari edisi sebelumnya ya. Karena edisi sebelumnya itu tidak pakai aturan ini, yaitu aturan gol terlebih dahulu. Tapi kalau untuk yang tahun ini itu head to head terlebih dahulu. Apakah ini adil ya? Ya saya rasa ya adil-adil aja ya, tidak masalah, karena ini peraturan kan sebenarnya dibuat sebelum turnamen ini berlangsung ya. Jadi internal PSSI itu sudah tahu sebenarnya aturan ini, bahwa itu terlebih dahulu atau yang mana ada perubahan-perubahan itu pasti udah dikasih tahu terlebih dahulu oleh AFF ya ke PSSI. Itu pasti udah dikasih tahu terlebih dahulu, meskipun memang tidak di share ya atau diumumkan ke para supporter ya mungkin ya. Itu jadi banyak juga yang tidak tahu, mengira bahwa peraturan ini dibuat di tengah-tengah perjalanan kompetisi. Itu tidak ya, peraturan ini dibuat itu sebelum turnamen ini berlangsung. Itu sudah ada, kalau sudah ada perubahan itu pasti udah dikasih tahu ya sama AFF ya. Saya rasa ini ya sah-sah saja, enggak masalah. Memang itu sudah ada aturan dari awal ya. Kita sebagai supporter harus dewasa juga ya. Kita tidak bisa menyalahkan AFF, wah ini AFF nih mafia nih, enggak adil terhadap Indonesia, kenapa diubah ya. Memang ini peraturan sudah dari awal sebelum turnamen ini berlangsung ada perubahan ya, itu langsung dikasih tahu oleh AFF ke PSSI. Pasti PSSI udah dikasih tahu, udah tahu aturan-aturan mana yang berubah, mana kan, karena setiap ada turnamen atau di edisi itu ada selalu ada perubahan peraturannya, baik dari pergantian pemain, wasit atau segala macam itu pasti ada biasanya, dan itu pasti udah dikasih tahu ke PSSI. Jadi seandainya nanti malam timnas kita menang dengan Myanmar, terus Thailand bermain imbang 1 sama dengan Vietnam, ya timnas kita kan otomatis nggak lolos ya, alias gugur pada turnamen AFF kali ini ya. Kita harus menerima dengan ya lapang dada ya. Bagaimana, memang itu kenyataannya seperti itu. Kita tidak bisa menghujat AFF ya, atau itu ya. Itu sebenarnya kesalahan di diri kita sendiri, di timnas kita sendiri ya. Kenapa kita tidak bisa menang dengan Thailand dan Vietnam? Pertanyaan kan seperti itu sebenarnya. Kalau kita kemarin bisa menang dengan Vietnam dengan Thailand, ya tidak akan terjadi hal-hal kayak gini. Itu sebenarnya ada di timnas kita sendiri. Yang salah tuh timnas kita sendiri, kenapa tidak bisa menang gitu kan. Pertanyaan kan seperti itu.
bukan kita menyalahkan Thailand, menyalahkan nanti bisa bermain sama Thailand, itu urusan belakangan lah. Tapi kalau seandainya itu memang benar terjadi dan timnas kita gugur, ya itu kesalahan di timnas kita sendiri, bukan di Thailand dengan Vietnam. Ya kenapa timnas kita tidak bisa mampu mengalahkan Vietnam dengan Thailand? Itu kan pertanyaannya seperti itu sebenarnya. Terus supporter juga harus membuka mata ya, bahwa timnas kita tuh masih jauh lah, masih bukan jauh sih, masih belum berkembang ya. Karena ini karena harus ingat, timnas ini dipersiapkan bukan untuk Piala AFF U19, tapi untuk menyambut Piala Dunia U20 yang akan diselenggarakan di Indonesia kita sebagai tuan rumah, itu tahun depan. Jadi timnas U19 inilah yang dipersiapkan untuk Piala Dunia itu. Jadi seandainya timnas kita pun tidak berprestasi di AFF kali ini, ya sebenarnya kita tuh sebenarnya nggak usah terlalu gimana, nggak masalah, karena ini sebenarnya untuk uji coba. AFF U19 ini untuk uji coba persiapan ke Piala Dunia ya. Karena kita tahu nanti di Piala Dunia yang akan dihadapi itu bukan tim-tim lemah ya. Tim-tim yang levelnya mungkin 4 level di atas Thailand dan Vietnam. Jadi harus benar-benar kuat timnas kita ya. Karena lawannya ketemunya tuh bukan timnas kayak Brunei, itu nggak ketemu lagi, itu Filipina yang berhasil kita bantai kemarin itu nggak ada lagi tim-tim kayak gitu. Itu tim levelnya di atas Thailand dengan di atas Vietnam ya. Jadi harus ingat itu para pecinta timnas ya, jangan menyalahkan ini harus ini, enggak. Kita harus untuk evaluasi ya, ini bagus untuk evaluasi. Jadi kita tahu mana kelemahan kita yang perlu diperbaiki. Jadi Sintayong tuh nanti kedepannya bisa lebih bagus lagi, karena tahu nih kelemahan, ini mungkin di striker, mungkin di gelandang atau di back atau di apa, itu masih bisa diperbaiki karena masih ada waktu ya. Karena kan kalau nggak salah di bulan Juni atau Juli gitu Piala Dunia berlangsung di Indonesia ya. Dan kita sebagai tuan rumah, ya setidaknya kita sebagai tuan rumah tidak malu-maluin lah. Seandainya pun kalah, skornya itu tidak mencolok ya. Karena kan kita kalau sebagai tuan rumah lalu kita kalahnya dengan skor yang mencolok kan malu juga. Jadi harus benar-benar bisa minimal memberi perlawanan lah terhadap tim-tim besar itu. Karena lawannya juga sangat berat. Jadi saya rasa kalau seandainya timnas kita tidak mampu juara, tidak mampu berprestasi atau tidak mampu lolos ke semifinal, ya itu kalau bisa jangan dihujat ya. Yaitu buat evaluasi aja, karena timnas ini bukan untuk Piala AFF sebenarnya, bukan untuk Piala AFF U19 targetnya ya. Bukan untuk itu sebenarnya. AFF ini hanya untuk uji coba saja, bahwa udah seberapa jauh sih kesiapan timnas kita sebenarnya gitu. Ya seandainya mampu juara itu bonus, itu saja menurut saya. Jadi ayo supporter Indonesia harus dewasa ya. Jangan kalau seandainya timnas kita malam ini gagal lolos ke semifinal, itu jangan menyalahkan tim-tim dari negara lain, karena itu kesalahan diri timnas kita sendiri ya. Kenapa tidak bisa menang dengan Vietnam dengan Thailand? Pertanyaan kan seperti itu sebenarnya. Kalau kita menang dengan Vietnam dengan Thailand, ya selesai tuh. Nggak ada lagi masalah head to head tuh nggak ada. Karena yang menentukan lolos tidaknya ke semifinal itu dari tim kita sendiri. Itu. Jadi itu lucu aja sih kalau banyak yang supporter yang menyalahkan AFF, seolah-olah AFF itu mafia lah, seolah-olah merugikan timnas Indonesia dengan berubahnya peraturan. Tidak ya, karena peraturan ini dibuat sebelum turnamen ini berlangsung, sebelum kick off itu udah diumumin tuh perubahan mana yang berubah, peraturan mana yang diperbarui yang beda dari edisi sebelumnya, itu udah dikasih tahu tuh. PSSI itu pasti udah tahu. Kalau seandainya PSSI tidak tahu, pasti protes gitu. Pasti yakin saya PSSI selaku induk sepak bola Indonesia pasti protes kalau tidak tahu tiba-tiba di tengah jalan atau di tengah turnamen peraturan ini dirubah, itu pasti akan protes. Tapi kan tidak, PSSI ya, PSSI diam aja, karena mereka udah tahu memang peraturan ini udah dari awal, dari sebelum turnamen ini berlangsung memang udah dikasih tahu gitu. Jadi kalau untuk peluang timnas untuk lolos ya
sebenarnya masih terbuka ya, karena lawan kita Myanmar, yang penting kita bisa menang aja terlebih dahulu. Masalah Vietnam dengan Thailand mungkin nanti bermain imbang, itu urusan belakangan lah. Yang penting sebenarnya timnas kita tuh menang terlebih dahulu atau bermain bagus lah terlebih dahulu melawan Myanmar ya. Pokoknya menang 3 poin. Nah itu urusan nanti Vietnam dengan Thailand bermain imbang itu, atau main mata lah bahasa anunya, bahasa kasarnya, yaitu urusan belakangan lah. Itu mungkin memang belum rezeki kita aja ya bisa lolos ke semifinal, tapi ini bagus untuk untuk evaluasi ya, bahwa timnas kita tuh masih, kalau untuk level dunia ya belum lah, karena kita melawan PLFF kali ini kita menangnya pun lawan tim-tim kecil ya, kayak lawan Brunei, kayak lawan Filipina, itu kan levelnya jauh ya, jauh kalau dibanding tim-tim Piala Dunia ya. Dan kita kalau untuk berhadapan dengan Thailand, dengan Vietnam ya, kita masih belum mampu menang. Jadi ini sebenarnya bagus untuk uji coba ya, untuk pemanasan ya. Jadi mohon untuk para supporter ya harus bersikap dewasa, bahwa Piala AFF kali ini memang ada perubahan dari aturannya ya. Itu sah-sah saja ya, tidak masalah, karena itu memang aturan itu dibuat atau dibikin itu sebelum turnamen ini berlangsung ya. Jadi saya rasa itu semuanya sudah tahu, jadi tidak perlu ada yang diperdebatkan lah sebenarnya ya. Karena kalau seandainya kalau seandainya memang main mata kan itu memang tidak fair ya, tidak cair. Kalau Thailand Thailand dengan Vietnam main mata itu memang sebenarnya tidak fair lah untuk mencederai sportivitas. Tapi ya itu kan nanti ada ranah tersendiri ya, itu yang akan menyelidiki itu ya, mafia karena itu memang dilawan ya, diberantas oleh FIFA pun memberantas itu namanya main mata semua. Tapi saya rasa Thailand dengan Vietnam ya, saya rasa sih itu tidak akan main mata ya, karena ini merupakan martabat bangsa ya. Apalagi Vietnam dengan Thailand itu kan salah satu rival ya di Asia Tenggara ya, sama kayak Malaysia dengan Indonesia gitulah ya. Jadi laganya selalu berlangsung panas ya. Jadi saya rasa kalau untuk main mata kayaknya sih enggak ya. Ya kalau kemudian hasilnya imbang ya, itu mungkin bisa aja faktor memang karena kedua tim memang juga sama-sama kuat ya. Karena Indonesia sendiri pun lawan Vietnam dengan Thailand memang enggak mampu mengalahkan juga kan, karena memang levelnya ya seimbang, memang keduanya memang sama-sama berat, sama-sama kuat gitu ya. Mudah-mudahan nanti kalau misalnya imbang pun imbangnya 0-0 ya, tidak 1-1, karena kalau imbangnya 1-1 ya udah auto timnas kita yang gugur ya. Ya ini juga menarik karena banyak juga yang masih bingung bagaimana sih kalau seandainya imbangnya tuh 1-1 kok timnas kita lolos ya. Karena timnas kita waktu lawan Thailand dan waktu lawan Vietnam itu berakhir imbang 0-0. Jadi head to headnya yang dihitung dari tiga pertandingan ini. Jadi Indonesia lawan Thailand, Indonesia lawan Vietnam, Thailand lawan Vietnam. Nah itu, jadi dari ketiga itu mana yang jumlah golnya banyak kan. Jadi kalau seandainya Vietnam dengan Thailand bermain 5-1 sama, jumlah golnya keduanya lebih bagus dari Indonesia gitu kan. Indonesia karena lawan Thailand 0-0, lawan Vietnam juga 0-0. Jadi tidak mencetak gol sama sekali, meskipun kita juga tidak kebobolan. Tapi kalau seandainya Vietnam dengan Thailand bermain imbang 1 sama, jadi jumlah gol mereka 1 ya dari head to head ketiga tim ini gitu. Jadi Vietnam dengan Thailand otomatis lolos ke babak selanjutnya dengan nilai sama dengan timnas kita. Jadi saya rasa begitu. Ya, cukup sekian. Ini mungkin pandangan dari Pandit Abal-Abal terbaik se-Antartika ya. Tolong komen kalau untuk kawan-kawan yang mungkin setuju dengan pendapat saya ini. Oke, thank you. Jangan lupa di subscribe.